Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di DBO, Debat Bersama Otoke. Oke, perkenalkan nama saya Abriza bin Sulaiman. Saya selaku moderator yang akan memandu debat kali ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya punya dua narasumber yang cantik dan mempesona ini. Untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Tiara Amelia Marin, biasanya disapa Mutia, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, angkatan 2022, semester 4. Halo, perkenalkan saya Miriam Dimas dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 22 semester 4. Oke, tema debat kali ini adalah perempuan yang merokok. Saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing narasumber memberikan argumen pertama mereka. Saya persilahkan dari tim pro terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk Otoke karena sudah memberikan kepercayaan untuk saya menjadi tim pro terhadap perempuan yang merokok. Saya percaya setiap individu maupun perempuan atau laki-laki, mereka berhak atas kebebasan pribadi mereka sendiri. Saya sendiri bukan perokok yang aktif, tapi saya fine-fine saja sama perempuan-perempuan yang perokok aktif di lingkungan saya. Saya menerima mereka sebetulnya. Saya menormalisasikan hal tersebut karena perlu saya tekankan lagi, setiap orang berhak atas kebebasan pribadi mereka sendiri. Sesuatu yang mereka ambil oleh keputusan yang mereka ambil, kalau berbicara tentang kebebasan, berarti semua orang berhak atas apa keputusan yang mereka ambil. Jadi sesuatu yang mereka ambil sudah pasti tentu mereka tahu akibatnya apa. Jadi kenapa kita ini tidak bisa menerima satu keputusan itu sendiri? Oke. Itu mungkin komentar saya. Mungkin akan dilanjut lagi. Oke, saya persilakan untuk tim kontra menyampaikan argumen. Terima kasih kepada moderator dan juga tim pro yang sudah memaparkan argumennya. Tapi penting untuk diingat bahwa merokok memiliki dampak kesehatan yang signifikan terhadap perempuan itu sendiri dan juga terhadap orang-orang yang terkena paparan asap rokok. Oleh karena itu, meskipun perempuan memiliki kebebasan untuk berekspresi, tetapi kita kembali lagi bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi kita sebagai perempuan akan mempengaruhi hormon kita. Gitu. Oke, jadi sesi kedua adalah sesi sanggahan. Saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk para narasumber memberikan pendapat mereka. Untuk tim pro dulu, saya persilakan. Oke, biasanya berbicara tentang perempuan yang perokok aktif, titik fokusnya biasanya tentang pembahasan kesehatan. Orang-orang atau mereka-mereka ini sering bilang rokok tidak baik atau tidak bagus untuk perempuan karena akan dampaknya di kesehatan. Tapi kalau berbicara dari kacamata kesehatan, rokok ini tidak baik bukan hanya untuk perempuan saja, tapi tidak baik untuk laki-laki maupun semua orang yang mengonsumsi rokok atau yang menjadi perokok aktif. Karena dampak buruk ini bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk semua. Jadi kalau berbicara tentang kesehatan dan dampak buruknya, ini akan dilibatkan untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, tapi terima kasih. Tetapi secara physically, hormon laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Makanya kenapa banyak orang memandang bahwa menormalkan bahwa laki-laki merokok itu it's okay, tidak. Tapi perlu diingat bahwa laki-laki dan perempuan dipandang berbeda oleh masyarakat ketika mereka merokok. Karena kalau laki-laki merokok itu adalah hal normal atau hal yang dinormalisasikan oleh masyarakat.
Tapi kalau perempuan yang merokok adalah perempuan itu dianggap sebagai perempuan yang nakal atau perempuan tidak baik, karena perempuan merokok itu masih menjadi hal tabu di culture kita. Memang betul di dalam kesehatan tidak menormalisasikan perempuan ataupun laki-laki untuk merokok karena itu bahaya bagi kesehatan. Tetapi perlu diingat bahwa, ataupun dilihat dari stigma-stigma masyarakat bahwa laki-laki yang merokok itu hampir semuanya dinormalisasikan oleh masyarakat. Sementara untuk perempuan kalau merokok itu masih menjadi hal tabu yang hampir tidak bisa dinormalisasikan oleh masyarakat karena itu menjadi salah satu hal tabu, dan perempuan kalau merokok itu bahkan dianggap oleh masyarakat setempat bahwa perempuan yang nakal atau perempuan yang tidak baik. Selain itu juga merokok bagi perempuan itu bakal menjadi menjadi dampak juga untuk masalah pekerjaan perempuan ke depannya seperti itu. Iya kan? Dari rekan saya yaitu tim kontrak terhadap norma-norma yang sudah dijadikan budaya dalam lingkungan kita sehari-hari masyarakat. Yang perlu kita sadari, di masyarakat kita ini tidak bisa saling menghargai dalam satu keputusan yang orang ambil. Karena menurut saya kebebasan perempuan merokok atau kebebasan berekspresi perempuan sudah dirampas. Saya sering berdiskusi tentang merokok dan lain-lain. Kebetulan lingkungan saya ada orang-orang yang merokok aktif, dari laki-laki pun, dari perempuan pun juga ada. Di luar dari mereka ketergantungan sama rokok, saya bertanya dan mendiskusikan bersama apa yang mereka dapat dari rokok. Rata-rata jawaban dari laki-laki dan perempuan ini pun sama, yaitu rokok ini bisa memberikan ketenangan, terus rokok ini bisa mengurangi stres dan bisa mengurangi masalah lah yang kita tahu. Yang perlu saya tekankan, dari rata-rata jawaban ini saja sama. Alasan dan tujuan perempuan sama laki-laki ini rokok, di luar dari ketergantungan mereka merokok, ini sama saja. Terus apa yang harus dipermasalahkan? Karena tujuan mereka merokok saja sama. Jadi perlu apa yang dipermasalahkan? Oke. Bagaimana dengan tim kontrak? Oke, saya sendiri percaya bahwa pilihan yang merugikan kesehatan tidak seharusnya didorong atau dihormati oleh masyarakat kita sendiri. Sebab stigma-stigma yang dari dulu sampai sekarang itu belum berubah tentang perempuan yang merokok. Oke. Bagaimana dengan tim pro? Silakan, saya persilakan untuk menyangga argumen yang telah diberikan oleh tim kontrak. Oke, menurut saya mendukung perempuan yang merokok adalah langkah awal untuk melawan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah dibuat masyarakat yang menjadi budaya. Kalau perempuan tuh diatur harus begini, perempuan harus diatur begitu. Jadi perempuan melakukan sesuatu harus sesuai aturan-aturan atau norma-norma yang sudah dibuat oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini langkah awal untuk kita melawan patokan-patokan aturan-aturan itu. Karena menurut saya masih banyak kebebasan perempuan yang dirampas, dan ini langkah awal untuk melawan hal-hal yang dirampas itu. Bagaimana dengan tim kontra untuk menyangga argumen yang telah diberikan oleh tim pro? Iya, tetapi perlu diingat dan diketahui bahwa kebebasan individu terhadap perempuan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Apakah ada sanggahan lagi dari tim pro? Mungkin ini bukan sanggahan, tapi statement terakhir dari saya, karena tadi dari moderator juga sudah mode tentang sudah dikejar waktu, maka ini statement terakhir saya. Saya mengiyakan kalau merokok bukan masalah pribadi, tapi masalah tanggung jawab orang-orang yang berada di sekitar
kita pada saat kita merokok. Mungkin ini pesan penting untuk bukan perempuan saja, tapi untuk laki-laki juga, untuk semua orang yang menjadi perempuan aktif. Dan pesan saya juga, merokok di mana tempat, tapi merokok di tempat yang orang-orang tersebut menerima. Dalam arti orang-orang tersebut bisa dalam lingkungan rokok itu sendiri. Artinya tidak menjustice tentang rokok. Bukan menjustif saja, tapi tentang orang-orang yang bisa menggerok di Asap lingkungan rokok. asap rokok. Itu melindungi orang-orang yang tidak merokok. Iya, Oke, saya setuju. seperti itu. Jadi kesimpulan dari perdebatan kali ini adalah kedua pandangan ini mencerminkan perbedaan antara menghargai kebebasan individu, mempertimbangkan dampak kesehatan dan dampak sosial, serta stigma masyarakat terhadap perempuan yang merokok. Saya Abizar bin Sulaiman selaku moderator di sini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.